Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita sama-sama dikuatkan, diteguhkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus dan kepada sesama, agar setiap kita tetap terus didapati Tuhan Yesus setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Kuncinya adalah ketika kita tetap terus berpegang kepada perintahnya, kita tetap terus mengandalkan Tuhan, dan kita tetap terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Pada akhirnya yang tergenapi adalah firman Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di hari terakhir dalam minggu berjalan ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama jadi berkat. Kembali bagikan renungan singkat ini agar berkat-berkat yang kita terima melalui renungan-renungan yang ada bukan hanya menguatkan dan meneguhkan kita, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lewati, semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini kembali sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih membagikan dalam Mazmur pasalnya yang 100. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Saudara perhatikan di ayat yang kedua, pemazmur bilang begini: beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sikap hati kita dalam kita menghampiri tahta Tuhan, sikap hati kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, udah dikasih tahu bahwa kita harus bersuka cita, bukan dengan persungutan, bukan dengan pengeluhan kita datang kepada Tuhan, bukan dengan berbagai macam permintaan gitu. Enggak salah kita minta, tetapi sikap hati kita untuk datang kepada Tuhan murni. Karena itu kita mau bersuka cita datang kepada Tuhan. Kenapa kita perlu bersuka cita? Kita lihatkan selanjutnya dulu. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi firman Tuhan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan sukacita. Datanglah dengan hati yang riang gembira, dengan hati yang bersorak-sorai, bukan dengan kesedihan, bukan dengan persungutan, bukan dengan pengeluhan, bukan dengan segala macam permintaan-permintaan kita. Saya nggak bilang kita nggak bisa meminta kepada Tuhan, saudaraku. Betul, kita datang kepada Tuhan, kita bawa doa-doa kita. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan adalah ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, hati kita ini didapati Tuhan sukacita. Itu dulu. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati saya adalah bersukacita. Bukan dengan persungutan, bukan dengan pengeluhan, bukan dengan paksaan saudara dan saya datang beribadah. Tetapi kita datang beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena ibadah adalah kerinduan Tuhan. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk dalam padang gurun, yang berinisiatif membangun kemah suci adalah Tuhan. Untuk apa? Untuk memiliki kerinduan. Karena Tuhan memiliki kerinduan adanya fellowship, adanya hubungan yang kembali terjalin antara dirinya pribadi Allah dengan manusia. Melalui apa? Ibadah.
Jangan sampai kita ibadah dipaksa-paksa, diteriakin dulu baru kita beribadah. Itu pun dengan persungutan. Aduh capek, ibadah lama banget sih. Aduh capek, khotbahnya kapan sih selesai. Aduh capek nih puji-pujian penyembahan yang gak ngangkat. Saudaraku, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jangan sampai sikap hati kita datang beribadah kepada Tuhan dengan pengeluhan, dengan persungutan, dengan komplain. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar setiap kita murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang, jika engkau hendak memberikan korban persembahan, namun engkau teringat akan hubunganmu dengan sesamamu, pergilah berdamai dulu dengan mereka. Maksudnya apa? Tuhan mau kita datang dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan dengan hati yang penuh dendam, bukan dengan hati yang penuh luka, bukan dengan hati yang penuh dengan kebencian, kekhawatiran, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sama-sama bilang sama saya harus datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Itu sebabnya Daud pernah bilang begini saudara, dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita. Jadi sikap hati Daud jelas. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, aku bersukacita. Yuk kita cek yuk diri kita masing-masing. Apakah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita atau persungutan? Apakah ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sorak-sorai atau ngedumel, atau ngeluh, atau kita bilang aduh capek saya ibadah doa saya gak dijawab-jawab. Percumalah saya cari Tuhan tapi rumah tangga saya gak dipulihkan, kesehatan saya gak disembuhkan. Akhirnya hati kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, ini yang akan kita lihat. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan. Saya mengerti setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita punya hati yang kita punya kerinduan. Ada yang kerinduannya agar rumah tangganya dipulihkan, ada yang kerinduannya agar makan minumnya diberkati, ada yang kerinduan agar ekonominya dipulihkan, ada yang kerinduannya agar hidupnya, tubuhnya sehat. Ini kerinduan, betul. Tetapi jangan sampai kita datang kepada Tuhan, ini yang kita bawa terlebih dahulu saudaraku. Nanti motivasi kita keliru. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan memiliki motivasi ngalamin mujizat, ngalami kesembuhan, dapatkan jodoh begitu kan. Dan ketika dia selesai ibadah gak nemukan apapun yang dia jawab, apapun yang dia bawa kepada Tuhan, dia mulai kecewa. Kayaknya Tuhan gak adil nih, kayaknya Tuhan gak jawab nih doa-doa saya, kayaknya gak ini nih, beribadah percuma nih. Ujung-ujungnya kita akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena motivasi kita salah. Nah, saya ajak setiap kita untuk mengerti hal ini. Yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, maka sikap hati kita dulu benerin. Apa sikap hati itu? Kita bersukacita. Layaknya seorang anak datang kepada ayahnya, layaknya seorang anak datang kepada orang tuanya. Ada kerinduan. Kenapa? Karena mengasihi. Mengasihi ayah, ibunya, mengasihi orang tuanya. Nanti dampaknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dampaknya itu dikasih tahu juga sama Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 dan 25, 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 bilang begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini dampak dari engkau beribadah. Berarti jangan kejar dampaknya. Sama kayak kita begini saudara. Kita makan, otomatis engkau akan kenyang. Engkau gak usah cari-cari lagi, aduh supaya kenyang, gak usah. Engkau makan aja, pasti engkau kenyang. Sama, engkau beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara hidupmu. Tapi jangan engkau kejar hal itu. Gitu loh. Jangan engkau kejar dampak daripada yang pasti memang sudah engkau dapati. Tapi carilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, agar kita ketika datang kepada Tuhan, kita benar-benar dapatkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam setiap perjumpaan ibadah-ibadah yang ada. Baik ibadah online maupun ibadah onsite. Firman Tuhan katakan, barang siapa memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, kalaupun kita beribadah, beribadahlah dengan tulus ikhlas.
Ya, beribadahlah dengan sukacita, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Untuk segala sesuatu yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu, engkau bawa dalam ibadah, engkau minta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doamu. Tetapi kalaupun Tuhan belum izinkan, itu tidak mengurangi sukacitamu tetap datang ibadah. Ini yang penting. Itu tidak mengurangi damai sejahteramu untuk tetap terus datang beribadah. Disitulah Tuhan akan meluruskan setiap motivasi kita dalam kita beribadah. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui ibadah doa pagi, ibadah Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Karena memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita, memiliki hati yang penuhi dengan sorak-sorai ketika datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memperbaharui setiap apa yang perlu kami ketahui dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami diingatkan untuk kami selalu memiliki motivasi yang benar, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan dalam kami beribadah. Kami harus memiliki hati yang bersuka cita ketika kami datang kepada Tuhan. Hati yang bersorak-sorai datang kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa ya Bapa, setiap umat-Mu, dimanapun setiap kami berada, biarlah kami selalu memiliki motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dalam kami beribadah, Tuhan memberkati makan minum kami. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kami. Itu dampak dari kami datang kepada Tuhan. Tapi biarlah ketika kami memiliki motivasi yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang melihat hati kami ketika kami datang kepada Tuhan dengan benar. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi setiap umat Tuhan. Yang sakit Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Allah berikan keteguhan hati di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersorak-sorai. Karena kita akan berjumpa Tuhan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.